Pada saat ini, Raja Iblis Neraka Darah telah melarikan diri, tetapi sisa kekuatan neraka darah di dunia terus mengamuk seperti magma mendidih. Namun, hal yang paling mencolok saat ini adalah aura mengerikan yang melonjak di sekitar Raja Domain Hukuman Penjara setelah menyerap energi neraka darah yang tak terbatas. Berbalut baju besi merah tua dan dikelilingi rantai yang tak terhitung jumlahnya, ia bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Auranya terus meningkat, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan hukum bergemuruh. Aura istimewa, misterius, dan berdimensi tinggi perlahan muncul dari Raja Domain Hukuman Penjara, siap untuk terbentuk. Apakah ini sebuah terobosan bagi Raja Domain Hukuman Penjara? Pupil mata Monian Li tiba-tiba mengecil, dan suaranya dipenuhi keterkejutan yang tak tersamarkan. Apakah dia telah menembus ranah Raja Dao? Tatapan Fang Muring menyipit, raut wajahnya terkejut. Raja Dao adalah makhluk setingkat dewa abisal yang kuat, setara dengan dimensi yang lebih tinggi di lautan kosmik. Masing-masing dari mereka sangat luar biasa, sosok kuat yang jarang terlihat selama berabad-abad. Baik Monian Li maupun Fang Muring tidak pernah membayangkan bahwa penguasa domain hukuman penjara, yang baru bersama Qin Chen begitu lama, akan benar-benar berada di ambang terobosan dari status puncak penguasa domainnya. Ini. Penguasa domain api lilin dan penguasa domain Lianqi juga tercengang. Terobosan ke ranah penguasa Dao. Bagaimana ini mungkin? Sebagai orang-orang yang paling akrab dengan penguasa domain hukuman penjara, keterkejutan yang mereka alami tak diragukan lagi yang terbesar, bahkan dalam keadaan melamun. Tidak, kita tidak bisa membiarkan terobosan penguasa domain hukuman penjara terungkap. Kita harus melindunginya. Mata Qin Chen meredup saat ia berteriak kepada penguasa Dao Jiwa lagi, penguasa Dao Jiwa, cepat lindungi langit dan bumi. Jika penguasa domain hukuman penjara berhasil menembus batas pada tingkat ini, terobosannya pasti akan menjadi sorotan semua makhluk dimensi tinggi di abis. Kebangkitan penguasa Dao Jiwa telah menarik perhatian beberapa makhluk kuat di dekatnya, yang ingin bertindak. Jika mereka mengetahui bahwa salah satu bawahan Soul Dao Master juga akan menerobos ke ranah Dao Master, mereka pasti akan dengan takut melupakan dendam masa lalu mereka dan bergabung untuk menyerangnya. Itu akan merepotkan. Apakah penguasa domain hukuman penjara berhasil mencapai terobosannya atau tidak, itu sudah pasti, karena ia juga akan menghadapi keadaan yang tak terduga. Hehe, mengerti. Soul Dao Master mencibir, tubuh kekaisaran mayat hidupnya memancarkan cahaya jiwa yang cemerlang. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan, formasi surga penyegel 10.000 jiwa, aktifkan. Boom! Ia langsung memobilisasi roh-roh pendendam di dalam Soul Burial Abyss. Seketika, kekuatan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, dan pola-pola jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, berubah menjadi segel yang menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh Soul Burial Abyss. Mengaburkan persepsi banyak makhluk kuat di luar. Hah! Soul Dao Master ini benar-benar telah menutupi Soul Burial Abyss. Di dalam dunia dimensi tinggi yang tak terbatas, sesosok makhluk kuno, diselimuti api hijau berkilauan, berbicara dengan tatapan dingin, suaranya sedikit bergetar. Bagaimana mungkin Master Dao jiwa tua ini masih memiliki energi untuk membentuk formasi sebesar itu? Tatapannya, bagaikan obor suci, tertuju pada jurang pemakaman jiwa, tempat kabut menyelimutinya, kekuatan jiwanya melonjak, mengaburkan semua persepsi. Apakah Master Dao jiwa ini mencoba menyembunyikan sesuatu? Makhluk kuno itu, yang sosoknya kurus kering menyerupai mayat, menatap dengan tajam. Ia mempertimbangkan untuk menyerang beberapa kali, tetapi akhirnya menahan diri. Lupakan saja. Jika aku menyerang, apalagi apakah aku bisa menembus formasi 10.000 jiwa milik Master Dao jiwa ini, jika dia menargetkanku, risikonya akan lebih besar daripada keuntungannya. Lagi pula, Raja Iblis Neraka Darah telah bertarung melawan Master Dao jiwa ini sebelumnya, dan mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Tidak perlu mengambil risiko sendiri. Tatapan makhluk kuno itu berkilauan, auranya kuat, sebelum ia perlahan mundur ke dimensi yang lebih tinggi, menyembunyikan diri. Huff, bajingan tua ini.
Mata tajam berwarna perunggu berkilauan di mata dewa iblis kekar lainnya, berbalut baju zirah iblis ungu emas. Ia menatap jurang pemakaman jiwa, energi jiwanya yang tak terbatas mengalir, mengaburkan segalanya. Bahkan mata perunggunya yang tunggal pun tak mampu menembus tanpa melepaskan kekuatan ilahinya yang penuh. Lupakan saja. Bajingan tua ini semua setenang batu, enggan bertindak. Hanya Raja Iblis Neraka Darah yang terbawa suasana dan pergi mencari kematian, kehilangan satu lengan. Bagaimanapun, meskipun Raja Dao Jiwa ini baru saja bangkit, ia jelas tidak dalam kondisi lemah untuk melancarkan serangan mendadak. Jadi, kenapa aku harus terlibat? Dewa Iblis Kekar itu mencibir, tak berani bertindak gegabah. Penampilan menyedihkan Raja Iblis Neraka Darah sebelumnya mengajarkan semua orang bahwa Raja Dao Jiwa tak boleh dianggap remeh. Jika mereka semua bergegas maju, mereka mungkin bisa menyerangnya dari kegelapan dan mengambil bagian rampasan, tapi lupakan saja keinginannya untuk menjadi yang pertama bertindak. Bukan hanya dia, hampir setiap makhluk kuat yang memandang dari jauh merasakan hal yang sama. Kebangkitan Soul Dao Lord juga menimbulkan masalah tersendiri bagi mereka yang sebelumnya mengincarnya, seperti Destroyer Dao Lord, Blood Hell Demon Lord, dan sebagainya. Tiba-tiba, banyak sosok di seluruh kehampaan berdimensi tinggi itu mundur, hanya menyisakan beberapa orang yang tersisa untuk mengawasi area tersebut, dan tidak lagi menyerang secara agresif. Orang-orang ini, seperti biasa, hanyalah pengganggu yang hanya peduli pada yang kuat dan menindas yang lemah. Soul Dao Lord, yang menyadari situasi di luar, tak kuasa menahan diri untuk mencibir, wajahnya menunjukkan penghinaan. Dia tahu betul temperamen makhluk-makhluk jurang ini, tak satu pun dari mereka mau bertanggung jawab, hanya ingin mencuri. Tapi orang ini, Soul Dao Lord menatap Prison Punishment Domain Lord dengan ekspresi rumit. Ledakan. Penguasa domain hukuman penjara memancarkan aura berdimensi tinggi yang tak berujung, seluruh tubuhnya mengalami transformasi, memasuki keadaan transformasi dimensi tinggi yang lengkap. Si kecil ini, aku ingat dia datang ke jurang pemakaman jiwaku beberapa zaman yang lalu, kan? Saat itu, aku waspada terhadap Daoist Destroyer dan tidak menyerangnya. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan mencapai status Daoist Master hari ini. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Soul Daoist Lord tidak sepenuhnya mengabaikan Prison Punishment Domain Lord. Beberapa zaman yang lalu, Prison Punishment Domain Lord datang ke jurang pemakaman jiwa untuk berlatih agar mencapai status Daoist Master, dan pernah menjadi incaran Soul Daoist Lord saat itu. Lagi pula, sebagai salah satu Domain Lord teratas di bawah Daoist Destroyer, esensi Prison Punishment Domain Lord bisa berguna dalam kebangkitan Soul Daoist Lord. Namun, setelah mengetahui bahwa Prison Punishment Domain Lord berada di bawah komando Daoist Destroyer, dia takut memburunya akan menarik perhatian Daoist Destroyer dan mengekspos dirinya. Karena itu, dia menahan diri dan menyelamatkan nyawa Prison Punishment Domain Lord. Namun, dalam pandangan Soul Daoist Lord, para Domain Lord puncak seperti Prison Punishment Domain Lord banyak terdapat di jurang tersebut. Beberapa dari mereka mengabdi di bawah berbagai Daoist Master, dan ada juga beberapa Domain Lord yang menyendiri, masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Prison Punishment Domain Lord dianggap layak di antara para Domain Lord puncak ini, tetapi tidak sepenuhnya berada di puncak. Namun, hari ini, ia akan benar-benar memasuki ranah Dao Lord. Di jurang saya khawatir seorang Dao Lord belum pernah lahir selama berabad-abad. Anak ini memiliki takdir seperti itu, melampaui begitu banyak jenius dan menjadi yang pertama memasuki ranah Dao Lord. Ini benar-benar kehendak takdir yang tak terduga. Dao Lord Soul tahu betul betapa sulitnya untuk menembus ranah Dao Lord. Setiap zaman, tak terhitung banyaknya orang yang mencoba mencapainya, tetapi hanya segelintir yang berhasil, bahkan melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun, giliran Prison Punishment Domain Lord. Bagaimana mungkin ia tidak mendesah dengan emosi? Namun, tepat saat ia mendesah dalam hati, tiba-tiba. Tepat ketika aura dimensi tinggi penguasa domain hukuman penjara hampir terbentuk sepenuhnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat,
seolah-olah terbelenggu oleh belenggu yang mengerikan, wajahnya tampak kesakitan. Ah! Ia meraung, dan rantai di tubuhnya bergetar hebat. Rantai itu mengandung kekuatan mengerikan dari Dao Agung Abisal, menyebabkan aturan dimensi tinggi yang dulunya berada di ambang kesempurnaan goyah, mundur, dan runtuh. Wus! Dunia dimensi tinggi kini perlahan-lahan menolak masuknya penguasa domain hukuman penjara. Apa ini? Mata pikiran iblis tiba-tiba berubah. Anak ini tidak memiliki fondasi, bakat, untuk menembus belenggu dan blokade Dao Agung Abisal, dan karena itu tidak dapat sepenuhnya memasuki dunia dimensi tinggi. Pupil penguasa Dao jiwa mengecil, dan ia berbisik, sekarang, fondasi dimensi tingginya runtuh. Meskipun penguasa domain hukuman penjara telah menyerap esensi luas penguasa iblis penjara darah, merasakan kekuatan baru hukuman penjara dalam garis keturunan petir Qin Chen, dan dipupuk oleh esensi dimensi tinggi leluhur klan Kaisar Mayat Hidup Laut Semesta, serta telah dibaptis dan ditransformasi oleh hukuman Dao Surgawi Jurang dalam terobosan Qin Chen sebelumnya. Bakatnya masih sedikit kurang. Di saat-saat terakhir pencerahannya, ia tak mampu menahan transformasi dimensi yang lebih tinggi. Menjadi seorang Master Dao sama sulitnya dengan naik ke surga. Inilah salah satu alasan utama mengapa, selama ribuan tahun, alam dimensi tinggi baru begitu sulit muncul, baik di laut kosmik maupun jurang. Tidak seperti alam lain, mencapai alam dimensi tinggi sangatlah sulit bahkan dengan kekuatan eksternal tanpa bakat luar biasa. Pada akhirnya, itu akan seperti mimpi, gelembung, hampa. Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Muring menatap penguasa domain hukuman penjara yang terluka dengan hati yang terkejut. Adapun penguasa domain cahaya lilin dan penguasa domain Riakci, menyaksikan penguasa domain hukuman penjara dihalangi, ditekan, dan dihancurkan oleh belenggu Dao Abisal, mereka ketakutan dan berkeringat dingin. Ini terlalu mengerikan. Master Dao Jiwa memasang ekspresi muram di wajahnya, dan berkata dengan suara berat, sebaiknya kau biarkan dia memotong lengannya agar selamat. Jika dia menyerah pada terobosan ini, mungkin dia masih bisa menyimpan secercah kehidupan. Kalau tidak, dia pasti akan mati melawan belenggu jurang sendirian. Bertekad untuk mati, Qin Chen menatap Master Dao Jiwa dan mengerutkan kening, tidak ada pilihan lain. Apalagi, Master Dao Jiwa menghela napas, kau tidak tahu betapa sulitnya membuat terobosan. Bakat adalah salah satu hal terpenting. Kecuali kau bisa membantunya mematahkan belenggu jurang dan melompati gerbang naga, kalau tidak, jika dia bersikeras, dia tidak punya pilihan lain selain mati. Tapi jika dia menyerah atas inisiatifnya sendiri dan memotong lengannya untuk bertahan hidup, hal terburuk yang bisa terjadi adalah wilayahnya jatuh, dan dia tidak akan pernah punya harapan untuk berlari ke alam Dao Lord di masa depan. Setidaknya dia telah menyelamatkan nyawanya. Tatapan Soul Dao Master tampak yakin. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tatapan Prison Punishment Domain Lord tampak ganas dan gila, dan dia meraung, jika aku tidak bisa memasuki alam Dao Lord di kehidupan ini, apa bedanya dengan kematian? Master, dia tiba-tiba menatap Qin Chen dengan tatapan gila dan gigih, biarkan aku bertarung sekali lagi. Itu hanyalah belenggu jurang. Sekalipun bisa mengunci tubuhku, ia tak bisa mengunci hatiku. Apa gunanya hidup, dan apa gunanya mati? Jika aku, Prison Punishment, ingin mengendalikan penjara abis, aku harus melampaui belenggu abis Dao. Bagaimana mungkin aku terjebak olehnya? Raung. Penguasa domain hukuman penjara meraung dan berlari sekuat tenaga. Boom. Tubuhnya bergetar hebat, lalu langsung roboh dan melesat. Orang gila, kau mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Kau hanya mencari kematian. Wajah penguasa Dao Jiwa muram. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengus dingin, siapa bilang dia mencari kematian?